Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di Masjid Raya Taman Yasmin Sektor 2 untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Orang yang selalu memperhatikan Al-Quran berarti dia memperhatikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dia sedang menjaga salah satu tanda dari tanda-tanda kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mencintai Allah sudah pasti dia akan perhatikan surat-surat yang diturunkan oleh Allah. Maka ketika seorang bisa menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka pada saat itu hakikatnya dia mendapatkan nikmat yang besar. Dan punya keinginan untuk menghadiri majelis-majelis yang membahas ayat-ayat Quran itu. Itu juga termasuk tanda-tanda seorang itu mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tinggal dibuktikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah berupa diamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, cara mengamalkannya. Maka oleh karenanya sekali lagi saya pernah menyampaikan bahwa orang-orang yang belajar Quran, baik itu cara membaca, tafsirnya, ataupun dia mengajarkan kepada orang lain, bersamaan dengan itu dia tunaikan hak Allah dan juga hak makhluk dari apa yang dia pelajari itu, maka dia sedang berdagang kepada Allah. Berdagang dengan Allah yang mana perdagangannya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Pasti beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Fatir. Coba antum lihat surat Fatir ayat 29. Allah mengatakan begini. Anda bacakan ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah dan melaksanakan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, artinya membalas kebaikan hamba-hambanya. Ayat ini secara umum Allah menjelaskan tentang orang yang memadukan dua hal. Dia belajar Quran dan mengamalkan Quran. Lihat, perhatikan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yatlun, pada hadis-hadis sebelumnya kita sudah jelaskan, mathalul mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah ta'amuha thayyib wa rihuha thayyib. Nah, hadis itu menyebutkan yaqra'u atau yatlu, artinya disebutkan dalam beberapa syarah hadis tersebut yudawwimul qira'ah, melazimkan, mendawamkan bacaan. Demikian juga ayat ini yang dimaksud innal ladzina yatluna kitaballah, selalu membaca kitabullah. Maka nanti insyaallah dalam pembahasan kita akan ada perkataan para salaf, dimakruhkan tidak membaca Quran lebih 40 hari. Itu perkataan para salaf. Kalau makruh kata mereka bisa jatuh haram. Karena makruh menurut salaf adalah mengikuti makruh menurut gaya bahasa Quran, yang artinya bisa saja haram meninggalkan baca Quran. Insya Allah nanti dibahas. Nah, lihat di sini mereka menggabungkan dua hal. Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka mengamalkannya dalam bentuk mendirikan sholat dan berinfak. Karena itu perintah Quran. Baik secara sembunyi-sembunyi, rahasia dia beramal, karena memang ada amal yang dirahasiakan, yang lebih baik dirahasiakan daripada ditampakkan. Dan juga dia infak terang-terangan. Maka kalau kita lihat orang berinfak terang-terangan, dilihat orang, jangan kita menjustifikasi hatinya, menghukumi hatinya bahwa dia ini riya atau sum'ah. Karena ini ada dalilnya. Siapa tahu dia betul-betul sedang berniaga dengan Allah, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Allah berjanji yarjuna tijaratan lan tabur. Lalu Allah pun menjelaskan bagaimana dalam bentuk ketidakrugian dia itu. Allah jelaskan di ayat 30-nya. Liwaffiyahum ujurahum. Allah sempurnakan balasan mereka, pahala mereka. Tidak sampai situ. Wa yazidahum min fadli. Ditambah lagi oleh Allah balasannya. Ditambah karunia-Nya. Alasannya apa? Karena sungguhnya Allah itu punya sifat pengampun dan sifat membalas kebaikan seorang hamba. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya tiap-tiap orang itu berada di belakang perniagaannya, dan sesungguhnya kamu pada hari kiamat ini, pada hari ini berada di belakang semua perniagaan. Karena itulah disebutkan oleh firman berikutnya, agar Allah menyempurnakan mereka pahala mereka dan menambah untuk mereka karunia-Nya. Yani Allah menyempurnakan pahala amal perbuatan mereka dan melipat gandakan tambahan-tambahannya yang belum pernah terbetik dalam kalbu mereka, dalam qalbu mereka. Itu menunjukkan bahwa orang yang baca Quran itu tidak akan pernah rugi.
Tapi ingat, Allah menyebut sini dengan kata waw. Yatluna kitab Allah wa. Berarti dia bersama dengan itu harus diamalkan. Salat, puasa, dan seterusnya. Disebutkan salat dengan infak di sini karena mewakili hak Allah dan hak makhluk. Termasuk berakhlak mulia. Tapi jemaah sekalian, jazakumullah, insyaallah di pagi hari ini atau siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Ibnu Katsir bagian pembahasan keutamaan Al-Quran. Poin ke-11. Hati damai sebab suka membaca Al-Quran. Orang yang suka baca Quran, hati akan damai. Dan akan tentram. Maka itu yang dilakukan para ulama kita. Bahkan ulama kita dulu, sejak masa kecilnya, mereka melatih diri mencari ketenangan dengan baca Quran. Ada beberapa cerita mengenai Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu penulis kitab Arba'in atau Riyadhus Shalihin atau pensyarah Sahih Muslim. Sejak masa kecil dia sudah menghafal Quran sebelum umur 10 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Dan dia itu tidak suka bermain seperti halnya anak-anak pada umumnya. Lari-lari, main bola, main kuda-kudaan. Dia tidak suka. Yang paling dia sukai adalah baca Quran. Karena dia memang terlahir yatim dan untuk menenangkan, menghibur dirinya dengan Quran itu. Sejak kecil. Sampai suatu ketika dia dipaksa teman-temannya untuk main. Karena dipaksa akhirnya nangis kayak anak kecil gitu kan, nangis biasa. Setelah dia nangis, dia pun pergi dari teman-temannya masuk ke masjid. Untuk menenangkan hati kecil itu, dia buka mushaf. Imam Nawawi itu. Dia buka mushaf, dia membaca surat Wadduha. Wadduha wal laili idza saja sampai akhir surat. Maka pada saat itu tenanglah hatinya. Itu ulama kita dulu. Imam Nawawi. Ya, kita hari ini ibu-ibu baru dimarahi suami lapor mertua. Ya kan? Baru nikah 3 bulan tuh. Dilapor sana, lapor sini, akhirnya ada tenang. Cari ketenangan untuk hidup kita ini. Di rumah kita ada Quran, pagi dan petang ada zikir, setiap malam ada sholat malam. Kan bisa kita cari ketenangan di situ. Nah, di antaranya adalah orang yang suka baca Quran akan tenang hatinya. Apalagi baca Qurannya sambil dia merenungkan isi dan maknanya. Maka dia akan lebih tenang lagi. Abul Yaman memberitahu kami, Syuaib memberitahu kami dari Az-Zuhri. Salim bin Abdullah memberitahu kami bahwa Abdullah bin Umar bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, La hasada illa ala thnatain. Rajulun atahu Allahul kitab fahuwa yakumu bihi ana al-layli wan nahar. Wa rajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-layli wan nahar. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Yaitu orang yang diberi kitab oleh Allah dan dia membacanya pada malam dan siang hari. Artinya ahli Quran. Kita boleh iri kepada mereka. Ya. Dan orang yang diberi harta oleh Allah lalu dia menyedekahkannya pada malam hari dan siang hari. Ini juga boleh kita iri kepadanya. Tapi ingat, irinya di sini bukan pada hartanya, tapi pada cara dia mengamalkan, memperlakukan apa hartanya itu dia infakkan. Boleh kita iri kepada orang yang banyak hafalan Qur'annya, bagus baca Qur'annya, boleh. Asalkan pada saat kita iri jangan berharap mudah-mudahan hafalan dia hilang. Agar lomba musabaqah besok saya yang menang. Itu yang tidak boleh. Paham kan? Atau mudah-mudahan hartanya habis, biar saya sendiri yang punya harta yang banyak. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu adalah kita lihat orang baca Quran, dia baik bacaannya, kita iri kepadanya, ini boleh.
Demikian juga iri kepada orang yang punya harta yang dermawan. Sambil kita mendoakan semoga dia selalu diberkahi Allah dalam kedermawaannya. Boleh seperti itu. Dan itu tidak tercela. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sisi ini. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari riwayat Sufyan dari Zuhri. Lalu Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah yang lafadznya sebagai berikut. La hasada illa fitnataini. Rajulun allamahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wan nahar. Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu ma utiya fulan. Fa'amiltu misla ma ya'malu. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Faqala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulan. Fa'amiltu misla ma ya'mal. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang diajari Al-Quran oleh Allah, lantas dia membacanya pada malam dan siang hari. Kemudian tetangganya mendengarnya seraya berkata, seandainya aku diberi apa yang diberikan kepada si fulan itu, pasti aku pun akan melakukan seperti yang dilakukannya. Nah, boleh begitu. Ya. Dan orang yang diberi kekayaan oleh Allah, lantas dia menghabiskan hartanya dalam kebenaran, artinya menginfakkannya dalam kebenaran, hingga seorang berkata kepadanya, seandainya aku diberi seperti apa yang diberikan kepada fulan, niscaya aku akan melakukan seperti yang dilakukannya. Itu yang boleh. Ya. Nah, dari hadis ini seperti yang kita bahas sebelumnya, berarti boleh membaca Quran sampai didengar oleh orang di luar. Selama dijaga niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat hati orang lain terenyuh, itu boleh. Boleh enggak? Boleh. Seperti hadis Abu Musa al-Asy'ari sebelumnya. Maka sekali lagi tidak boleh kita itu menghukumi orang baca Quran tuh suara diayun-ayunkan, suara sampai dia kayak orang mau nangis. Tidak boleh kita katakan kayaknya ria deh, sum'ah deh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Walaupun yang berbicara mungkin ustadz atau kiai atau apalah. Tidak boleh kita ikuti perkataan itu. Karena hati seorang itu milik siapa? Milik Allah. Saya sudah pernah sampaikan. Seorang syekh ditanya tentang lomba hafal Quran, lomba musabaqul Quran, kemudian dapat hadiah dari situ. Ada yang protes, sebagian ustadz mengatakan, kan niatnya untuk mencari hadiah. Ditanya balik oleh syekhnya, ente sudah bedah enggak hatinya? Sudah bedah enggak hatinya? Enggak, maka tidak boleh. Disentuh hati itu tidak boleh. Kalau ada orang baca Quran seperti dalam kasus ini, dan suaranya enak didengar oleh kita, bertetangga lagi dengan kita, setiap malam kita dengar, maka nikmati saja. Nikmati. Karena menikmati bacaannya adalah merupakan bagian daripada cara kita mendapatkan rahmat Allah. La'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat. Baik. Di hadis tersebut dibolehkan hasad dengan orang kepada orang yang diberikan kelebihan Quran dan harta yang dia tempatkan dua perkara tersebut pada perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kandungan dua hadis di atas bahwa orang yang suka membaca Al-Quran selalu merasa tenang, yaitu dalam keadaan baik. Karenanya dia harus berusaha mempertahankan apa yang ada padanya. Disebut gibtoh. Gibtoh itu keinginan supaya dapat seperti orang lain. Itu gibtoh namanya. Ini bukan hasad yang dilarang. Jika seorang mengharapkan nikmat seperti dirasakan dua orang tersebut, itu disebut apa? Gibtoh. Dan itu jelas berbeda dengan sifat iri hasad yang tercela. Itu mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang menjadi objek sifat irinya tersebut. Bisa dibedakan enggak? Ya.
A ini ingin seperti si B. Si A ini mengatakan, mudah-mudahan hilang hafalan Qur'annya. Tercela apa tidak itu? Tercela. Kalau dia katakan, semoga Allah berkahi hafalannya dan semoga saya bisa seperti dia. Tercela apa terpuji? Terpuji. Tipis enggak? Tipis. Maka disitulah hati kita diuji. Lihat tetangga beli mobil Alphard, beli mobil ini, mobil itu. Ya. Langsung dia katakan, semoga besok kecelakaan di tol. Kira-kira apa itu? Hasad. Itu hasad tercela. Ketika dikatakan, semoga saya bisa beli mobil Alphard, supaya saya bisa antar jemput anak yatim yang ada di samping rumah. Anak yatimnya banyak, 10. Ya. Ini enggak usah beli Alphard, beli aja bus gitu kan. Keinginan seperti itu boleh gak? Boleh. Ya, asal jangan bergaya-gaya juga. Kalau untuk sombong-sombong enggak boleh. Ya, ini yang dibolehkan ini adalah untuk meniru kebaikannya. Kemudian baik orang tersebut memperoleh nikmat, berbeda dengan orang yang mengharapkan nikmat itu hilang dari objek sifat irinya tersebut. Baik orang tersebut memperoleh nikmat tersebut maupun tidak. Artinya yang hasad itu dia dapat nikmatnya atau tidak. Jika keinginan dia agar hilang nikmat dari orang lain, maka dia termasuk hasad yang tercela. Dan menurut syariat, hal itu sangat tercela dan merusak. Itulah kedurhakaan pertama kali yang dilakukan oleh iblis. Iblis taat gak kepada Allah sebelumnya? Jawab, taat. Merasa senior, ada yang menyaingi keseniorannya, maka tumbuhlah hasad dan dia cari dalil. Apa dalilnya? Dia terbuat dari tanah, aku terbuat dari api. Hasad seperti itu. Kadang itu terjadi di pondok pesantren. Ini anak dari kota, ini anak dari desa. Masa anak dari desa juara 2, anak juara 5 gitu kan? Baca Quran lagi. Hasad gitu? Hasad. Ya, ini yang disebut tercelaknya itu. Tapi kalau kita iri agar kita bisa seperti dia, maka tidak mengapa. Hasad seperti itu dilakukan pertama kali oleh iblis. Yaitu ketika dia iri kepada Adam atas apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Baik itu berupa keilmuan, penghormatan maupun pengagungan. Adapun iri yang disyariatkan dan terpuji adalah iri yang tetap menginginkan langgangnya keadaan yang membahagiakan orang lain itu. Ya. Maka itu Rasulullah mengatakan la hasada, dinafikan jenis hasad apapun. Karena di sini Rasulullah menggunakan hasada, tidak menggunakan dun, tidak di dhammah, tidak di kasrah, tapi disebut dengan fathah 1. Ya, kalau disebut fathahannya 2, la hasadan, berarti ada kata kerja yang dibuang. Ya, la yahsudu hasadan gitu. Atau la yuhsadu hasadan. Ada kata kerja yang dibuang. Berarti ada hasad yang boleh. Selain daripada 2 ini. Kalau disebut la hasadun atau la hasadan. Tapi begitu Allah sebut la hasada tanpa ada tanwin, fathahnya 1, berarti semuanya tidak boleh. Kecuali 2 ini. Kalau disebut la hasadun, selain 2 ini masih ada yang boleh hasad. Paham kan? Tapi begitu disebut la hasada, selain 2 ini tidak boleh. Jelas? Itu karena 2 hal ini yang dibolehkan saja. Tidak ada iri hasad kecuali kepada 2 orang tersebut. Ini dari sisi bahasa Rasulullah menafikan jenis. Hasad yang paling berbahaya hasad siapa? Hasad yang paling berbahaya hasad orang mana? Siapa yang paling berbahaya hasadnya?
Jawab. Ana nunggu jawaban antum, bukan minum sebenarnya. Hanya saya minum itu sebagai iklan saja. Yang paling berbahaya hasadnya siapa? Ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Kenapa? Karena hasadnya bisa dipoles dengan dalil. Ya enggak? Iya. Perbuatan fulan enggak boleh nih. Dalilnya ini. Dalilnya itu. Bukti dia hasad itu ketika di satu sisi dia tidak membolehkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dihasatinya. Tapi di sisi yang lain boleh orang lain melakukannya. Paham kan? Nah ini bahayanya hasad. Maka kata Syekh Utsaimin, yang disayangkan adalah hasad itu terjadi antara ulama dan para penuntut ilmu. Maka oleh karena itu kita sebagai penuntut ilmu hati-hati dengan sifat ini. Tadi disebutkan hadisnya, bagaimana penjelasan ulama tentang hasad yang dibolehkan itu. Selama kita ingin seperti dia, dan bersamaan itu kita juga tidak ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut, maka itu terpuji. Terus dijaga itu. Bagaimana kalau hasad tercela mulai muncul di hati kita? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, orang yang mulia adalah orang yang bisa menekan hasadnya, ya, dan dia tidak merealisasikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa idza hasadta fala tabghi. Jika kau hasad, jangan lampaui batas. Jangan kau praktekkan itu. Ya. Hasad yang tercela tadi. Karena setiap orang pasti akan memiliki rasa hasad. Apalagi hasad itu gara-gara merebut popularitas. Itu luar biasa tuh. Orang bisa zuhud dengan harta, tapi popularitas belum tentu dia bisa zuhud darinya. Mana contoh? Orang dilempar pertama kali dalam neraka dari 3 orang. Orang yang mati syahid. Orang yang menuntut ilmu baca Quran. Orang yang menginfakkan hartanya. Apakah ketiga-tiganya itu ketika melakukan itu menginginkan harta? Enggak. Ketiganya menginginkan popularitas. Ketiga-tiganya menginginkan apa? Popularitas. Orang pertama membaca Quran, menghafal mengajarkan ilmu. Karena akhir hadisnya Rasulullah SAW, Allah mengatakan dalam hadis tersebut, kau ingin dikatakan alim dan ahli Quran. Tidak disebutkan kau menjual ayat-ayat Allah. Walaupun itu tercela juga. Tapi di sini hadisnya berbicara tentang apa? Popularitas. Maka para ulama mengatakan, orang itu bisa tahan dan zuhud dari harta, tapi popularitas belum tentu dia bisa zuhud. Dan itu yang membuat orang saling hasad dan dengki. Coba antum lihat di masyarakat hasad masalah dunia. Antum pernah nggak lihat orang jualan baju hasad kepada orang jualan mie ayam? Kalaupun ada itu aneh. Ya. Paling orang tuh hasad penjual mie ayam kepada minimal penjual bakso. Ada kemiripan mie-nya. Ya enggak? Orang yang menjual baju, saya belum pernah lihat hasadnya begitu besar kepada penjual aksesoris HP. Paling sesama apa? Penjual bajunya. Makanya aneh kalau ada seorang ahli ilmu, penuntut ilmu, hasadnya kepada penjual aksesoris HP. Berarti dia juga mau jual aksesoris HP. Tinggalkan saja ilmu itu. Maka hasadnya penuntut ilmu kepada penuntut ilmu. Maka dijaga di situ hasadnya. Bagaimana supaya terpuji hasadnya? Kita ingin seperti dia tanpa berharap hilangnya nikmat itu dari dia. Itu yang harus diperhatikan oleh kita. Kita ini penuntut ilmu. Ya. Terkadang hasad itu muncul ketika kita lihat, ini kan junior saya ini, kok bisa dia lebih dari saya? Itu bisa memicu apa? Hasad. Atau kita kan selevel, kok bisa dia lebih unggul? Nah itu bisa membuat kita apa? Hasad. Semoga Allah menjaga hati ini dari sifat tercela tersebut. Maka oleh karena itu doakan kebaikan orang yang menjadi objek hasad kita. Kalau muncul hasad kita, mintakan kebaikan kepada Allah untuknya.
agar hasad itu terkikis. Ya, jangan malah dicari-cari. Ya, dicari-cari kesalahannya begitu. Ketemu donatur yang salah, berikan 1000 uzur kepadanya. Begitu ketemu sesama penuntut ilmu yang salah sekali, dicari lagi tambahan kesalahannya. Kan jadi masalah. Ya. Dan terkadang hasad itu terjadi di antara penuntut ilmu juga gara-gara donatur yang diperebutkan. Ya. Dan saya pernah mendengar itu dari sebagian orang yang lagi belajar di daerah yang dimuliakan oleh Allah. Malah yang dibicarakan bukan bagaimana cara praktekkan ilmu. Dibicarakan oleh mereka bagaimana ketika pulang di Indonesia nanti dapat donatur yang banyak. Bisa. Subhanallah. Itu kadang yang memicu apa? Hasad itu. Maka diusahakan dijauhkan daripada kita sifat-sifat tersebut. Kalaupun nanti ada donatur mau bantu kita, terima saja. Ya. Jangan sampai itu menjadikan kita saling hasad. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan Abdullah bin Numair memberitahu kami dari Abu Kabsyah. Dia mengutarakan. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Thalathun aqsamu alaihinna wa uhaddisukum hadithan fahfadhuhu. Fa'amma thalathu allati aqsimu alaihinna fa'innahuma naqasa malu abdin min sadaqatin. Wala dhulima ahadun madlamatan fayasiru alaiha illa zadahu Allahu biha izzan. Wala yaftahu abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Wa amma alladhi uhaddithukum hadisan fahfadhuhu fa innahu qala innama ad-dunya li arba'ati nafar. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu rahimahu wa ya'lamu fihi haqqahu. Qala fahadha bi afdalil manazil. Wa abdun razaqahu Allahu ilman wa la yarzuquhu malan fahuwa yaqul law kana li malun amiltu bi'amali fulan. Qala fa'ajruhuma sawa'un. Wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuquhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqahu fahadha bi akhbasi al-manazil. Wa abdun lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman fahu yaqul law kana li malun la fa'altu bi'amali fulan. Qal hiya niyyatuhu fawizruhuma fihi sawa'un. Ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya dan aku sampaikan sebuah hadis kepada kalian, maka hafalkanlah ia. Berarti ini harus dihafal dong. Mau nih pekan depan saya store hafalan ini. Ini perintah dari Nabi dihafal. Ya. Tapi kita lihat dulu hadis nanti sahih atau tidak. Karena lihat melihat hadisnya di sini. Ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya dan aku sampaikan sebuah hadis kepada kalian, maka hafalkanlah dia. Adapun keadaan 3 hal tersebut yang aku bersumpah atasnya, bahwasanya tidaklah harta seorang hamba berkurang karena sedekah, dan tidaklah seorang dizalimi oleh suatu hal kemudian ia bersabar atasnya, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Lalu tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan buka baginya pintu kemiskinan. Artinya tidak boleh meminta-minta kepada makhluk. Tidak boleh. Seorang kalau sudah mulai meminta-minta untuk diri pribadinya, maka Allah akan tutup baginya pintu kecukupan baginya. Ingat, jangan pernah melihat sesuatu itu yang zahir saja. Tapi lihat, ikuti hadis ini. Kalau kita menutup diri dari minta-minta kepada orang, biasanya Allah akan buka keran yang lain yang mendatangkan rezeki kepada kita. Ingat itu. Kita punya Tuhan, namanya siapa? Allah. Razzaq, Wahhab. Di sana tempat kita bergantung. Ya.
Adapun hadis yang aku sampaikan serta aku perintahkan kalian menghafalnya adalah beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini milik 4 orang. Yang pertama seorang hamba yang diberikan kekayaan dan diberikan pula ilmu pengetahuan oleh Allah. Sementara dia senantiasa bertakwa kepada Allah padanya dan juga menyambung tali silaturahmi serta mengetahui hak ilmu itu atau hak hartanya. Beliau bersabda, maka yang demikian ini tidak lain adalah sebaik-baik kedudukan. Ada orang diberi harta, diberi juga apa? Ilmu. Lengkap, harta dan ilmu. Dan dia bertakwa kepada Allah pada harta dan ilmunya itu. Ya. Serta dia menunaikan hak ilmu dan hartanya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Dan ini orang yang paling tinggi dan paling mulia kedudukannya. Dan dia suka menyambung silaturahmi. Dan seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah, namun dia tidak diberi kekayaan olehnya. Sehingga dia berkata, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan. Maka pahala keduanya adalah sama. Jadi, satunya punya ilmu dan harta, dia amalkan ilmunya, dia infakkan hartanya. Yang satu, dia punya ilmu tapi tak punya harta seperti yang pertama. Tapi dia berniat, kalau saya seperti dia, saya akan melakukan hal yang sama. Maka apa kata Nabi? Dua-duanya dapat pahala yang sama. Gitu. Kenapa demikian? Agar yang kedua tidak hasad kepada yang pertama dalam urusan apa? Harta. Kalau dia jujur cari pahala. Kalau dia tidak jujur cari pahala, maka akan terjadi hasad. Maka yang kedua ini akan menjadi KPK nantinya. Tahu KPK kan? Komisi Pemberantasan Keuangan, iya, korupsi. Makanya ada sebagian penuntut ilmu yang tidak jujur cari pahalanya. Dia lihat harta temannya, akhirnya dia jadi KPK. Dia tanya dari mana dia dapat harta. Udah kayak macam malaikat maut aja ditanya. Malaikat mungkar dan nakir. Jadi seharusnya sikapnya adalah sekiranya aku punya harta seperti fulan, aku akan lakukan hal yang sama. Dapat apa dia? Pahala, karena jujur dalam niatnya. Pahala yang sama seperti orang pertama. Maka pahala keduanya adalah sama, kata Nabi. Kemudian juga seorang hamba yang diberikan kekayaan oleh Allah, tapi dia tidak diberi ilmunya, lantas dia menghamburkan hartanya tanpa dasar ilmu pengetahuan, serta tidak takut kepada Rabbnya dalam menggunakannya, serta tidak menyambung tali silaturahim dan juga tidak mengetahui haknya. Dan ini sungguh kedudukan yang paling buruk. Ya, kedudukan apa? Paling buruk. Kedudukan terburuk. Dia punya harta, tidak punya ilmu. Hartanya halal gak ini? Halal gak hartanya? Kita bicara orang punya harta yang halal. Bagaimana dengan orang yang hartanya tidak halal? Tentu lebih buruk lagi. Ada orang yang tidak halal hartanya, halal hartanya, tapi tidak tahu cara mengamalkan, membelanjakan hartanya. Yang dia tahu punya harta, ini milik saya, terserah saya. Mau saya pakai untuk beli baju, beli tempat pelacuran, homer, terserah saya. Maka ini seburuk-buruk kedudukan. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang tidak diberi kekayaan, tidak diberi ilmu oleh Allah, sedang dia mengatakan, seandainya aku mempunyai kekayaan seperti fulan, orang ketiga tadi, ya, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan, yang ia merupakan niatnya, maka dosa keduanya dalam hal ini sama. Yang keempat ini lebih buruk lagi. Harta tak punya, ilmu tak punya, tapi dia kepengen seperti orang kaya yang zalim tadi, niatnya. Dia lihat tetangga kayanya keluar bawa Harim 3 gitu kan. Mobil Lamborghini, Mustang, apa aja dia punya kan. Dia pakai itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mabok-mabokan, tidak ada yang larang. Dia bisa bayar aparat sebagai backingannya ketika mau jual narkoba dan seterusnya. Kata orang keempat, andai kata aku seperti dia. Dia tidak mabok nih, tidak zina, tidak minum khamr. Tapi dia kepengen seperti orang ketiga. Dapat gak dosanya? Sama dosanya. Ya. Dan inilah
dosa yang tidak nikmat. Paham kan dosa yang tidak nikmat? Dia hanya bisa gigit jari untuk melakukan dosa itu. Di dunia dia hanya gigit jari, di akhirat dapat neraka yang sama. Waliyadzubillah. Ya, ini disiksa dunia dan akhirat. Taib. Ini menunjukkan bahwa dunia milik siapa? 4 orang. Pertama, orang yang diberi harta dan ilmu dan dia tahu cara mengamalkannya, maka dapat kedudukan tertinggi. Yang kedua, diberi ilmu saja tapi tak punya harta, tapi dia ingin seperti fulan itu. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Ada 2 orang kawan. Satunya dia memiliki ilmu sedikit tapi harta banyak, dia infakkan di mana-mana, dia praktekkan ilmunya. Yang satu dia punya ilmu tapi dia tidak punya harta, ingin seperti dia. Dapat nggak pahala? Dapat, insya Allah dapat. Itu 2 orang yang pertama. Yang kedua yang berikutnya, diberi harta tak beri ilmu, tapi dia melakukan perbuatan maksiat dengan karunia Allah tersebut. Dan yang keempatnya, dia tidak punya harta tapi ingin melakukan kemaksiatan yang sama seperti orang ketiga, dapat dosa yang sama. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan tersebut. Juga diriwayatkan oleh Abu Kabsyah dari Al-Anmari. Kita lihat dulu hadisnya tadi. Hadis tentang niatnya tadi. Ini riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikeluarkan Imam Tirmidzi, Tabrani, kemudian Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari Ubadah bin Muslim. Ubadah bin Muslim dengan sanad yang sama, dan Tirmidzi mengomentari hadis ini hasan sahih. Tapi hadis ini terdapat kelemahan di dalamnya, yaitu bernama Yunus bin Khabbab, dia dhaif. Walaupun Yunus bin Khabbab ini dhaif, namun hadis ini memiliki penguat, dan penguatnya ini hadis ini. Berarti hadis sahih tentang 4 dunia itu dimiliki oleh 4 golongan tadi. Ya. Hadis yang berikutnya ini hadis penguatnya. Hadis yang menguatkan hadis pertama. Dan bisa saja hadis yang pertama ini naik ke derajat hasan li ghairihi. Tahu hasan li ghairihi? Hasan li ghairihi itu dia hasan karena ada hadis lain yang mendukungnya sehingga dia sampai atas dapat diterima sebagai hadis yang hasan. Selama dhaifnya tidak dhaif jiddan, tidak lemah sekali. Dan di sini tidak ada kelemahan yang sangat lemah. Ya, hanya disebutkan dhaif saja. Baik, lanjut ke poin 12. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Abu Abdurrahman pernah membacakan kepada istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai Hajjaj mengatakan, itulah yang membuatku menduduki tempatku ini. Yaitu Hajjaj bin Minhal. Ya. Jadi Hajjaj ini sebagai seorang pelajar Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Jamaah perawi telah meriwayatkan hadis ini kecuali Muslim dari riwayat Syu'bah dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Habib As-Sulami. Tujuannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sehingga perlu diketahui bahwa inilah di antara sifat orang-orang mukmin yang selalu mengikuti para rasul.
dan bahwa mereka itulah orang-orang yang sempurna dan menyempurnakan orang lain. Para Rasul itu apa tugasnya? Menyempurnakan diri sendiri dan orang lain. Dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan kita di tafsir surat Al-Asri. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, untuk siapa? Untuk diri sendiri. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, untuk orang lain. Berusaha menyempurnakan orang lain. Nah, ternyata sifat itu ada pada pengajar Quran yang dia belajar dulu untuk dirinya, kemudian dia ngajarkan kepada orang lain. Sifat seorang muslim itu begitu. Karena itu terdapat pada sifat para rasul atau nabi dan rasul. Dan bahwa mereka itulah orang-orang yang sempurna dan yang menyempurnakan orang lain. yakni dalam bentuk penggabungan antara perolehan dan pemberian manfaat kepada orang lain. Dan itu jelas berbeda dengan sifat orang-orang kafir yang sombong, yang tidak mengambil dan tidak juga memberi manfaat seorang pun. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab. Orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Orang-orang kafir tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, malah sebaliknya mereka menghalangi manusia dari apa? Al-Quran. Menghalangi manusia dari Islam, dari jalan Allah. Apa yang akan mereka dapatkan? Ditambah azab di atas azab. Di dunia azabnya apa? Apa azabnya di dunia? Tsunami, meletus gunung berapi. Habis dong kita kalau itu terus azabnya. Ya kan? Di tengah di perumahan ini ada orang kafir. Azabnya apa? Gempa bumi terus gara-gara mereka. Kira-kira habis nggak rumah antum juga? Habis. Atau kita tinggal pinggir sungai. Pokoknya azab bagi orang kafir yang pinggir sungai itu selalu banjir bandang. Dan rumah kita ada di situ. Kena juga nggak kita? Kena. Lalu mana bukti Allah mengatakan zidnahum azaban fawqal azab? Di dunia, kita tidak bicara akhirat dulu. Kalau akhirat jelas. Dunianya apa? Kesesatan. Semakin hari semakin sesat. Semakin hari semakin cari ide agar dia mau menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, maka coba lihat perlakuan para buzzer. Ya kan? Lihat bagaimana perlakuan mereka. Cari di sisi ini, tambah lagi sisi itu. Terus dia kira lagi aman tuh. Kita jadi saksi dia tidak aman. Dia lagi tidak tenang itu. Paham kan? Dia lagi tidak tenang. Kalau ada tiba-tiba orang dari buzzer itu menghina Quran, dia lagi cek ombak sebenarnya. Apa dia akan menang di situ? Dia lagi cek. Padahal dia lakukan itu semakin tidak menenangkan hatinya. Itulah azab terberat. Maka Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dan kita sudah bahas di suratul Baqarah tentang pernyataan para ulama tentang ayat itu. Di antaranya pernyataan Syekh Sa'di, balasan perbuatan buruk di dunia ini seseorang akan semakin berbuat buruk. Kalau antum bertanya, kapan si Abu Jahat itu diazab oleh Allah gitu kan? Tahu Abu Jahat kan? Abu Jahat, Abu Janda, Abu Duda mungkin ada juga nanti. Kita tidak tahu. Ya. Kapan diturunkan hujan api? Jangan minta begitu. Kalau diturunkan hujan api gara-gara dia kebakar semua Jakarta ini. Dan azab itu sudah ada pada dirinya. Mana itu? Dia tidak tenang. Dengan satu penghinaan dia kepada agama kita dan kaum muslimin, dia akan cari terus. Habis bahan, cari lagi. Habis bahan, cari lagi. Dan saksikan dia lagi tidak tenang. Hatinya lagi apa? Tidak tenang. Dia sedang disiksa dengan itu. Kecuali kalau dia kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya azab itu fauqal azab. Ditambah azab, sesat di atas sesat. Dan itu berlaku pada semua kesesatan. Makanya orang hasad itu, apa azab yang paling berat pada dirinya?
bertambah hasadnya. Sehingga itu bisa membunuh dirinya sendiri. Lihat orang beli motor, salah juga. Iya, kepanas dia. Cari-cari masalah supaya orang tidak beli motor nih. Lihat tetangganya beli mobil, wah paling kredit itu kata dia. Urusan itu apa? Coba. Lihat tetangganya, karena kemarin mungkin tetangganya baru saja meninggal istrinya, dapat istri yang baru, ternyata istrinya anak bupati. Wah pasti pakai pelet tuh. Tidak ada benarnya orang lain, bertambah hasad dia. Begitu tetangganya renovasi rumah dari tadi punya lantai 2, tetangganya bisa bikin lantai 2 dan melebar. Wah pasti itu babi ngepet. Tidak ada bahagianya orang seperti itu. Ditambah terus oleh Allah kesesatan itu. Maka bertaubatlah kepada Allah. Sakit hati itu bisa membuat kita diadab dengan hati kita sendiri. Ya. Diadab dengan hati sendiri. Itulah yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Nuwallihi ma tawalla, ini azab di dunia. Dibuat sesat di mana dia tersesat, azab di dunia. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, azab di mana? Di akhirat. Ya. Dimasukkan ke jahanam dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ini orang-orang kafir yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Orang-orang munafikin, orang-orang zindik, orang-orang atau LGBT lah gitu kan. Yang mencari-cari pembenaran untuk dirinya. Dia tidak bisa ngambil dari sini kemanfaatannya. Apalagi beri manfaat kepada orang lain. Zidnahum adaban fauqal adab. Itu hati-hati. Kalau kita suatu hari nanti berbuat maksiat, nambah maksiatnya, segera pulanglah kepada Allah. Karena Anda lagi diadab dengan maksiat itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ribanya selalu nambah, berhenti. Berhenti cepat. Hari ini kredit motor, besok mau kredit mobil lagi Pak Ustadz. Berhenti dulu. Berhenti. Hati-hati, Allah akan nambah azab riba di atas riba lagi. Karena umum kaedah ini. Balasan buat keburukan ditambah keburukan itu. Ya. Maka oleh karenanya hati-hati bagi mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Qur'an, mereka sendiri menjauhkan diri darinya. Dilarang Allah, mereka melarang orang lain mendengar apa? Al-Quran. Ini sifat musyrikin pada zaman itu. Ya, kan diceritakan Abu Bakar itu, kalau dia lagi baca Quran di Ka'bah, maka kalau ibu-ibu yang dengarnya, pulang pasti cerai dengan suaminya. Kenapa? Ibu-ibu itu masuk Islam, suaminya musyrik, cerai. Kalau Abu Bakar baca Quran. Kalau ada anak dengar Abu Bakar baca Quran di Ka'bah, maka pulang anak ini pasti dia bertentangan dengan kebiasaan nenek moyangnya. Maka Abu Bakar pun dilarang baca Quran di luar rumahnya oleh orang-orang musyrik. Akhirnya Abu Bakar buat tempat di emperan rumahnya, depan rumahnya, tempat baca Quran. Karena Abu Bakar itu kalau baca Quran, selain dirinya sendiri ternyuh, menangis, maka orang lain akan merasa iba dan sedih mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya Abu Bakar itu berhasil memasukkan Islam orang-orang, tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Baik yang tua maupun yang muda. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, masuk Islam. Utsman bin Affan, masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar. Dihalang-halangi orang musyrik, tapi tidak bisa terhalangi juga. Rasulullah SAW ke pasar, beliau mau menyampaikan Quran, Abu Lahab di belakang nih. Selesai Rasulullah sampaikan, Abu Lahab langsung bawa berita lain. Itu gaya-gaya orang ingin menjauhkan diri dari apa? Manfaat Quran. Maka seorang mukmin harus sebaliknya. Selain dia bisa ngambil manfaat, dia berikan manfaat itu kepada orang lain. Maka Rasulullah memberikan motivasi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Demikian itulah menurut salah satu dari dua pendapat yang paling sahih mengenai seorang mukmin harus memberi manfaat dan mengambil manfaat. Dan juga demikianlah keadaan orang-orang kafir yang jahat. Sebagaimana keadaan orang-orang pilihan di antara orang-orang yang baik adalah menyempurnakan diri sendiri, baru kemudian berusaha menyempurnakan diri orang lain.
Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Inti daripada hadis tersebut, dapat menyempurnakan diri sendiri dan orang lain. Ya, ini yang kita cari di dunia ini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan komentar tentang surat Al-Asr yang pernah kita bahas, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya manusia merenungkan surat Al-Asr ini, maka cukup bagi mereka. Kemudian disebutkan maknanya oleh ulama yang lain, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan ayat surat yang lain sebagai hujjah atas manusia, kecuali surat Al-Asr ini, cukup bagi mereka, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dalam surat itu terdapat yang kita cari tadi. Sempurna diri sendiri dan menyempurnakan orang lain. Jangan dibalik. Sudah dirinya tidak sempurna, orang lain dihalangi juga. Masalah. Biasanya itu dilakukan oleh para buzzer kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu tidak ada media sosial kan. Ya, ada yang munafik, ada yang musyrik, ada yang orang-orang yang dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib yang ke-13, membaca Quran tanpa mushaf. Maksudnya di sini adalah mana yang lebih baik? Baca dengan hafalan atau baca dalam mushaf? Itu yang seharusnya dibahas ini. Dalam judul bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadis Abu Hazim bin Sahal bin Sa'ad yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalamnya diungkapkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada seorang, surah apa? Maksudnya di sini seorang yang ingin menikah. Ada orang yang ingin menikah. Tadinya ada wanita. Ada wanita, ini dijelaskan dalam surah Al-Ahzab. Maksudnya Imam Bukhari, Imam Ibnu Katsir mengatakan sudah dijelaskan sebelumnya. Maksudnya dijelaskan di tafsir surat Al-Ahzab. Sedangkan kita langsung lompat juz amma, itu maksudnya. Maka antum tidak akan paham. Sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sebelumnya kapan? Kita tidak pernah baca. Maksudnya sebelumnya di surat Al-Ahzab ada wanita yang menawarkan diri, menghibahkan diri kepada Nabi. Dan itu boleh. Seorang Nabi menerima wanita yang menghibahkan diri tanpa harus dinikahkan melalui walinya. Dan itu hanya buat Nabi, bukan buat ustadz. Ya. Kalau ada wanita datang ke ustadz, saya mau menghibahkan diri saya. Silakan, dalilnya ini. Itu khusus buat Nabi, bukan buat selain Nabi. Ya, ingat ya, itu khusus buat Nabi. Ya, karena nantinya dia akan dinikahkan langsung oleh Allah. Lalu ustaz mengatakan, aku pun dinikahkan langsung dengan Allah. Pernah ketemu Allah? Dapat wahyu dari mana? Mungkin dapat wahyu dari setan. Nah, sebelumnya dijelaskan ada wanita yang datang menghibahkan diri kepada Nabi SAW. Lalu Nabi melihat, menazor, ini namanya nazor. Dia dari atas ke bawah, atas, bawah. Makanya kalau laki-laki nazor, nah kali ini boleh. Ini hak semua laki-laki nih. Boleh nazor, lihat. Saya mau nikah sama akhwat ini. Nazor dulu Pak Ustadz. Dilihat nazor. Buka wajahnya. Wah, saya mau lihat rambutnya juga. Boleh nggak? Boleh selama tidak depan umum. Tapi depan orang tua wanita itu. Buka rambutnya. Dilihat. Oh, dia enggak lurus rambutnya. Dia agak gelombang saja. Enggak juga keriting. Bolehlah gitu kan. Karena udah dilihat rambut. Nah ini bahkan Nabi melihat dari atas bawah. Karena di waktu itu ada sahabat lain enggak dibuka rambutnya. Ternyata Nabi tidak tertarik dengan wanita itu. Berarti boleh tidak tertarik. Boleh enggak? Ya nanti kalau ada anak ibu-ibu dinazor laki-laki. Wah. Ini orang banyak pilihannya. Mungkin dia mau desirat nasari. Enggak juga. Hak laki-laki. Karena Nabi waktu itu juga tidak suka haknya. Jangan dikomentari juga. Ah, kayak mau yang seperti artis nih, Pak
anak ini. Enggak juga, dia tidak tertarik ya sudah lepas saja. Nabi kan tidak tertarik. Nah, ada seorang miskin ngangkat tangan, ya Rasulullah nikahkan aku dengan dia. Gitu. Kamu punya apa? Punya cincin dari emas? Tidak punya. Punya apa? Tidak punya apa-apa. Selain pakaianku ini. Kalau aku jadikan mahar juga, aku tidak punya pakaian. Saking tidak punya apa-apanya. Nabi nanya, di rumahmu ada cincin terbuat dari besi nggak? Dia pulang dulu, cari. Nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada, kecuali pakaian ini aja. Lalu Rasulullah bertanya, dalam hadis ini disebutkan kan? Kata Nabi SAW kepada dia, ma ma'aka minal Qur'an. Apa yang kau hafal dari Quran? Jadi dia tidak punya harta tapi dia menghafal Quran. Kata dia, ma'i suratu kada wa kada wa suratu kada di suarin iddiha atau addaha. Kemudian dia mengatakan, aku menghafal surat ini dan itu. Lalu dia menghitung-hitung surat-surat yang dia hafal. Kemudian Rasulullah bertanya, ataqra'unahunna an dhahri kalbin? Apakah engkau membacanya tanpa melihat mushaf dengan hafalan? Kalau bahasa kita di luar kepala. Hafal di luar kepala. Ya kalau di luar kepala di bawah angin itu yang dikhawatirkan. Ya kan di luar kepala. Kalau Rasulullah menggunakan bahasa an dhahri kalbin. Iya, di balik hati. Berarti hafal. Qala na'am, iya aku menghafal surat-surat itu, kata laki-laki tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Kamu silakan bawa wanita ini karena aku telah menikahkanmu dengan mahar apa yang kau hafal dari Quran tadi. Faedah sedikit. Ini boleh mematerikan Al-Quran selama yang mendapatkan manfaat tersebut mengambil ilmu darinya. Maka para ulama dengan hadis ini juga membolehkan menerima upah dari mengajarkan Al-Quran. Meskipun ulama yang lain tidak membolehkannya. Tapi dari kasus ini boleh menjadikan Quran itu sebagai mahar. Sedangkan mahar itu tidak boleh kecuali dari materi. Materi yang bisa punya harga. Emas, perak, uang, itu syarat jadi mahar. Nah ketika mengajarkan hafalan Quran kepada istrinya ini menjadi mahar, berarti laki-laki ini mendapat upah dari istrinya, kemudian upah itu diberikan lagi kepada istrinya. Paham kan? Seperti orang mengajar privat. Ya kan? Dia menerima upah darinya. Nah, laki-laki ini sebenarnya pada hakikatnya dia dapat upah dari wanita itu. Tapi karena upah itu langsung dijadikan sebagai maharnya, tidak perlu dia berikan. Wanita ini tinggal menerima apa? Pengajaran Quran dari suaminya. Ya, sampai dia bisa menghafal surat-surat yang dihafal suaminya tadi. Baru dia dapat maharnya. Ya. Yang tidak boleh itu adalah, seperti kita jelaskan sebelumnya, si laki-laki ini hanya membaca Quran dan istri mendengar tanpa diajarkan ilmunya. Itu yang tidak boleh. Atau seperti yang kita jelaskan, ana membacakan kepada antum misal surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir setiap pertemuan, lalu pulang dan dikasih upah karena membacakan itu, maka itu yang tidak boleh. Tapi sekiranya ada guru yang mengajarkan kita privat, kita upah dia, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita mendapat ilmu darinya. Dan saya sudah jelaskan sebelumnya akar masalahnya di mana? Akar masalahnya adalah bertijarah dengan ibadah. Ada pembahasannya. Melakukan ujrah dengan ibadah. Dalam kitab fikih muamalah. Kalau ibadah itu fardu ain pada diri seorang, maka tidak boleh dia mengambil upah dari. Misal begini, tidak ada yang bisa mengajarkan Quran di sekitar sini kecuali anak. Maka mengajarkan Quran bagi anak fardu ain apa kifayah? Fardu ain. Apapun alasannya tidak boleh ngambil upah. Karena status mengajar bagi saya fardu ain.
Sekiranya ada guru lain, guru ini, guru itu, berarti jatuhnya mengajarkan Quran bagi saya fardu kifayah atau fardu ain? Kifayah. Ketika dia sudah jatuh pada fardu kifayah, maka dilihat lagi posisi fardu kifayahnya. Kalau fardu kifayahnya itu manfaatnya hanya untuk kita saja, dari sisi manfaat yang tidak kelihatan, maka mengambil upah darinya haram. Seperti begini, saya bisa sholat jenazah. Orang lain juga bisa sholat jenazah, baca Quran juga kan, baca Fatihah. Sholat jenazah fardu kifayah atau fardu ain? Kifayah. Saya lakukan sholat jenazah, saya ambil upah darinya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena manfaatnya tidak mutaaddi. Tidak mutaaddi itu tidak bisa diambil orang lain secara ilmu, walaupun pahala didapat. Paham kan? Manfaat ilmu tidak dapat. Saya sholat Allahu Akbar. Ya. Kecuali kalau saya lagi mengajarkan ahkamul jenaiz, beda ceritanya. Ini lagi sholat jenazah cari pahala. Yang menunaikan fardu kifayah yang mana fardu itu manfaatnya buat kita. Tidak boleh ngambil upah. Makanya tidak boleh ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada orang sholat jenazah bagi-bagikan amplop, tidak boleh. Tidak boleh diberikan upah. Karena apa? Itu manfaat buat orang yang sholat. Sekarang orang-orang yang sholat lagi ngajarkan tajwidnya kepada mayat itu. Atau lagi ngajarin kepada mayit cara mandi jenazah, cara sholat jenazah, wahai mayit. Enggak kan? Tidak lagi memberi ilmu, tapi lagi memberi manfaat yang tidak kelihatan, yaitu pahala. Jelas di sini? Fardu kifayah kayak gini. Tapi kalau ada fardu kifayah atau sunnah, yang mana yang diajarkan itu mutaaddi. Yang belajar bahasa Arab paham mutaaddi itu apa? Ada yang dikenai yang diajarkan itu. Ada objek yang mengambil ilmu darinya. Maka di situ khilaf para ulama. Boleh dan tidaknya mengambil upah. Yang dikhilafkan adalah kalau di antara kedua belah pihak ini terjadi akad. Saya akan ajarkan antum Quran, tapi gaji setiap bulan sekian. Ini khilaf para ulama, boleh dan tidaknya. Tapi kalau anak akan ajarkan nanti Al-Quran, tapi tidak disebutkan berapa yang akan dikasih, atau bahkan tidak dikasih. Maka ketika dikasih upah, boleh nggak terimanya? Boleh. Maka begitu cara membahas masalah ini agar kita tidak memukul rata semuanya. Kembali kepada pokok masalah, jangan kembali kepada masalah itu dulu. Pokok masalahnya Pak, boleh nggak jual beli ibadah? Jawabannya dirinci. Kalau ibadahnya fardu ain atau manfaat ibadah itu untuk diri kita, tidak ada manfaat buat orang lain, haram untuk diterima upahnya. Ya, manfaatnya buat diri kita. Kan kita lagi tidak ngajar apa orang, lagi baca Quran di masjid atau di mana. Tidak boleh ngambil upah. Makanya tidak boleh ada acara sawer Quran. Ada nggak sekarang? Iya. Dengan suara diindah-indahkan. Itu tidak boleh. Disawer Quran tuh. Kata mereka daripada sawer biduan. Katanya begitu. Sama aja maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Saya kira di sini paham kan? Oke. Kalau kita tidak menjelaskan seperti itu, maka orang yang tidak boleh menerima upah sama sekali guru di pesantren. Kenapa? Karena terjadi akad di antara mereka sebelum masuk kan. Kamu ngajar tempat saya gaji sekian. Akad gitu. Akad tijarah apa namanya? Tijarah ibadah namanya. Tijarah dengan ibadah, jenis ibadah. Mengajarkan ibadah enggak? Ibadah kepada Allah SWT. Baik, ini mengenai hadis tadi. Yaitu mematerikan Al-Quran jadi mahar. Ya. Di sini hadis ini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa menghafal Quran, membaca Quran dengan hafalan lebih baik. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan di sini. Inti di sini selain daripada faedah fikihnya tadi. Ya. Namun, nih ada namunnya nih. Walakin alladhi sarraha bihi katsirun minal ulama. Tapi yang paling banyak dipegang oleh para ulama, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama adalah membaca Quran dengan melihat langsung itu lebih baik. Maka ada yang bertanya, Ustadz, kenapa saya menghafal kok lupa gitu? Manfaatnya adalah agar Anda melihat lagi mushaf itu. Bukan untuk meninggalkan hafalan. Agar Anda merojaah kembali. Kalau merojaah lihat mushaf enggak? Lihat mushaf. Ya. Dan ini pendapat yang dinukil dari berbagai kalangan ulama, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya.
bahwa membaca Quran dengan cara membaca langsung kepada mushaf itu lebih baik. Dan penjelasan di sini sebenarnya walaupun panjang ini penjelasan, intinya adalah yang terbaik jika seorang membaca dengan hafalannya lebih khusyuk daripada membaca mushaf. Berarti di sini mana yang lebih baik? Hafalan. Jika menghafal dengan hafalan dan membaca dengan hafalan khusyuk keadaannya, dan membaca dengan mushaf sama khusyuknya dengan membaca dengan hafalan, mana yang lebih baik? Mushaf, itu yang diinginkan. Inti dari penjelasan yang banyak ini itu dia, ya, membaca di mushaf. Dan dari situ kita mengambil faedah dan hikmah bahwa selama ini ketika kita hafal kemudian lupa, hafal kemudian lupa, apa yang diinginkan oleh Allah? Agar kita melihat kembali mushaf itu. Karena membaca dengan mushaf itu lebih baik. Kalau di luar sholat. Tapi dalam sholat membaca dengan hafalan yang terbaik. Kalau sholat sunnah boleh lihat mushaf. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sholat wajib jangan. Sholat wajib jangan. Jangan lihat mushaf. Harus dengan hafalan. Maka lihat di halaman 577 tuh, di akhir. 557 afwan, 557. Afwan, di atasnya. Mengenai talqin dulu. Adapun talqin membaca Al-Quran dari mulut seorang kepada orang lain adalah lebih baik. Karena tulisan tidak menunjukkan kepada al-ada. Di sini terjemahkan pelaksanaan. Maksudnya baca tulisan itu, kalau orang itu belum lancar baca Quran ya, maka yang terbaik baginya dia baca talqin di hadapan seorang yang tahu. Dia tidak mahir nih. Yang terbaik baginya apa? Talqin di hadapan guru. Kenapa? Karena kalau dia baca langsung di mushaf saja, berarti ini sudah beda, sudah naik tingkat nih. Orang tidak tahu nih cara baca mushafnya. Kalau dia baca mushaf saja dan dia tidak mengerti baca mushaf itu, maka itu tidak menunjukkan bahwa dia telah menunaikan hak Quran. Sampai dia talqi kepada seorang guru. Kecuali dia tidak mampu seperti disebut di sini, dia tidak sanggup untuk datang ke guru baca Quran di sana, kecuali dia harus baca langsung ke Quran. Maka di sini fattaqullah mas tata'tum. Baca di Quran kalau begitu, baca sendiri. Kenapa harus talaqi di awal-awal kita belajar? Karena ada tulisan-tulisan yang mirip, nanti kita baca salah baris. Biasanya itu, ya saya kalau lagi hadiri orang nikah, kan orang nikah itu sebelum akad ada yang baca-baca Quran tuh. Biasanya dibaca Quran tuh surat Ar-Rum tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kan itu ayatnya. Nah, yang lanjutannya itu yang sering salah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sering dibaca lil alamin. Coba tuh lihat ayatnya. Di surat Rum ayat 22. 22. Surat Rum, surat nomor 30 ayat 22. Ini contoh ini. Bahwa seorang itu bisa saja salah barisnya. Kan orang ingat surat Al-Baqarah, Rabbil Alamin, kan gitu tulisannya. Barisnya di bawah itu, Alimin. Dan saya pernah dengar itu, di beberapa kali saya menghadiri acara pernikahan. Dan yang membacanya ustadz lagi. Membacanya ustadz yang baru-baru lulus gitu kan. Yang suaranya bagus. Alimin itu bukan alamin. Biasanya dibaca dengan
Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Nah, dengarnya. Begitu ditegur, ente salah. Terus alimin. Dan waktu itu saya pernah menegur seorang ustadz yang bacanya salah. Itu menunjukkan apa? Perlu talaki. Kecuali kita tidak dapat guru untuk bertalaki itu. Maka bacalah sendiri. Dengan apa? Mushaf. Bagaimana kalau salah juga bacanya ustadz? Anda sudah berusaha belajar. Dan salah dapat 2 pahala. Dapat apa? 2 pahala. Yang salah itu Anda tidak belajar, paksain baca. Udahlah, enggak mau tahu mau bisa apa enggak. Baca aja. Tapi tidak pernah mendatangi guru, tidak pernah menelpon seorang untuk menanyakan ini benar enggak bacaan saya. Ya. Maka ini jelas keliru. Kalau sudah berusaha dan salah juga, maka insya Allah dapat pahalanya. Ini mengenai talakkinya ya. Nah, kita lanjutkan aja bacaan ini. Lihat di sini. Dan ketika dalam keadaan tidak mampu untuk mentalkin, maka Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dia dibolehkan pada waktu darurat sesuatu yang tidak dibolehkan pada waktu normal. Jika dia membaca mushaf secara langsung sedang keadaannya seperti di atas tadi, maka tidak ada dosa baginya. Sebagian ulama mengatakan, yang menjadi pokok dalam masalah ini adalah sikap khusyuk. Nah, pokoknya apa? Khusyuk. Ya, jika kekhusyuan itu dapat diperoleh pada waktu membaca tanpa melihat mushaf, maka yang demikian itu lebih baik. Adapun jika kekhusyuan tersebut diperoleh dengan cara melihat ke mushaf, maka yang demikian itu lebih baik. Dan jika keduanya sama, ya, terakhir, jika keduanya sama, maka melihat mushaf adalah yang lebih baik karena dia lebih akurat. Ya. Syekh Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab At-Tibyan, secara lahiriah ungkapan kaum salaf dan tindakan mereka mengarah kepada hal tersebut, yaitu melihat mushaf lebih baik jika melihat mushaf dan membaca dengan hafalan sama-sama khusyuknya. Namun jika lebih khusyuk menghafal daripada membaca mushaf, maka menghafal lebih baik. Pokok masalahnya di mana? Harus kita tahu nih, pokok masalah di mana? Kekhusyuan. Saya mau nanya nih, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Antum hafalnya qul huwallahu ahad? Hafal enggak ayat kursi? Tapi terkadang ketika kita hafal lewat belalang atau laron gitu kan, udah hilang tuh. Karena kita tidak fokus. Begitu kita lihat doa dan wiridnya, kita lihat ayatnya, kita lihat doa-doanya, kita fokus. Jika membaca itu membuat kita fokus, maka itu yang lebih baik. Jelas di sini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian yang 14 mengenai wajibnya menghafal Quran dan bersikap tekun dalam menghafalnya. Artinya murojaah. Di sini ada beberapa hadis ancaman tentang dosa orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Namun hadis-hadis ini seperti di halaman 560, ya kalau yang awal-awal ini hadis anjuran untuk agar kita tetap memurojaah Al-Quran. Adapun hadis ancaman ini, itu hadis di halaman 560, ma min amir asyaratin illa yu'ta bihi yawmal qiyamah maglulan la yafukkuhu minha illa adluhu wa ma min rajulin ta'allama al-Qur'an thumma nasiyahu illa laqiya Allah yawmal qiyamati ajzama. Ya, tidaklah seorang pemimpin 10 orang melainkan akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu, di mana tidak ada yang bisa melepaskan diri darinya kecuali sikap adilnya. Dan tidaklah seorang pelajari Al-Quran kemudian melupakannya, melainkan dia akan menemui Allah dalam keadaan berpenyakit kusta. Hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Kemudian yang bawahnya lagi, uridat alayya ujura ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an
au ayatin utiyaha rajulun summa nasiyaha. Diperlihatkan padaku pahala umatku sampai pahala kotoran yang dibuang oleh seorang dari dalam masjid. Serta diperlihatkan pula kepadaku dosa-dosa umatku. Dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surat atau satu ayat yang dia hafalkan lalu dia melupakannya. Hadis ini juga lemah. Ya, hadisnya juga lemah sekali, tidak bisa saling menguatkan. Tetapi walaupun hadisnya lemah, ada ancaman umum. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Ini ayatnya yang mengancam orang-orang yang melupakan Al-Quran. Ya, semoga Allah melindungi kita daripada ancaman ini. Maka oleh karena itu, bapak-bapak yang membaca Quran, sudah bisa baca Quran dan ada yang dihafal, diulangi. Jangan sampai dilupakan. Kalaupun dibuat lupa ya karena satu hal, maka insya Allah diberi uzur. Tapi kalau dia sengaja tidak mau meroja'ah, maka ancaman ayat ini pun mengenai dia, besar dan kecilnya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya, akan mengumpulkan dia di yaumul mahsyar dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rabbku, engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulunya bisa melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan, artinya ditelantarkan. Ini ancaman umum bagi mereka yang melupakan Al-Quran dan juga melupakan tidak mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Ini sengaja ya, ini sengaja. Nah, saya kira itu cukup bagi penjelasannya. Ya. Fadhal bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sering lihat Ustaz waktu kalau sholat Jumat ya, terutama orang-orang jemaah itu baca Quran melalui HP Ustaz ya. Sering dan mushafnya malah ditaruh, malah HP-nya dibaca melalui Quran. Nah, keutamaan mana Ustaz baca di HP dengan mushaf? Satu, ya taruh Ustaz. Satu lagi, kita punya tetangga masjid dekat rumah lain komplek ya. Cuman baca Qurannya kenceng-kenceng lewat mic, lewat speaker, sehingga mengganggu tetangga yang lain Ustaz. Jangan. Nah itu gimana sikap kita ya? Ya enggak boleh. Nggak boleh itu gitu ya. Ya, walaupun dia baca Quran saja. Walaupun baca Quran, kalau yang itu enggak boleh. Ya. Yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari itu yang sewajarnya di rumah dia, bukan baca pakai speaker besar. Orang lagi main bola, lagi apa di bawah, atau orang lagi khusyuknya berhubungan dengan istrinya gitu kan. Tiba-tiba dibacakan Quran, neraka enggak nikmat lagi. Tiba-tiba dibacakan tentang ini tidak nikmat lagi. Karena kan orang harus dengar bacanya. Maka yang baca-baca Quran besar-besar di masjid itu bukannya mendapat pahala kadang, ya malah mengganggu orang. Apalagi baca Qurannya pada saat orang lagi tidur. Acara-acara kematian itu kan sampai jam 12 malam, sampai jam 1. Tidak tahu di sini daerah saya itu sampai subuh. Sampai subuh. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian orang itu hanya semangat, tidak mengerti. Kemudian mengenai apa tadi? Baca di HP dengan di mushaf, mana yang lebih khusyuk? Jelas di mushaf. Jelas lebih khusyuk baca mushaf. Lebih baik baca mushaf. Kenapa? Karena kita semua jadi saksi. Termasuk anak jadi saksi. Anak kalau lagi baca di HP, baca begini. Ting tong masuk WA. Ada keinginan untuk membuka WA itu. Ditarik enggak? Ditarik enggak ya? Itu mengganggu. Mushaf yang lebih baik. Ini tidak apa-apa ya, ada terjemahannya juga tidak apa-apa. Iya, yang penting dia tidak mengganggu kita. Kan ganggu HP itu. HP itu minimal masuk notifikasi Telkomsel, walaupun sudah dimatikan mode pesawat pun tetap masuk dia. Iya kan? Pesawat. Nah, maka oleh karena itu mengganggu kehusuan itu. Tentu ini lebih, kan tidak mungkin kita lagi baca Quran. Ya kalau kecuali HP ada di samping. Lagi baca Quran, ting tong lihat HP lagi. Nah, itu masalah juga.
Maka lagi baca Quran, usahakan dijauhkan hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di awal tadi surat Al-Fatir 29. Di situ disebutkan bahwa perdagangan di sini tidak akan merugi. Apa yang dimaksud Pak Ustadz? Maksudnya ayat setelahnya, Allah membalas pahala dengan sempurna. Kenapa Allah menggunakan perniagaan? Karena profesi yang selalu dijunjung-junjung oleh orang adalah jadi tajir. Tijarah kan? Yarjuna tijarah. Pelakunya tajir. Tajir itu biasa identik dengan orang kaya. Ente jadi tajir sekarang ya. Karena itu cita-cita orang. Ada orang saya lihat ya, dan saya rukiah orangnya. Dia punya gaji besar pegawai negeri. Malah dia gila. Kenapa? Karena dia punya cita-cita bukan jadi pegawai negeri. Dia cita-cita mau jadi tajir tadi. Itu menunjukkan tajir itu atau tijarah pilihan orang-orang yang ingin cepat kaya, pengusaha. Kan orang mau jadi apa? Oh, pengusaha aja deh. Pengusaha apa? Pengusaha lilin enggak apa-apa, penting jadi pengusaha. Kan dipanggil tajir juga. Ya, maka Allah memotivasi dengan itu. Tajir. Bagaimana penjelasan tentang perdagangannya? Ada di ayat 30-nya. Yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Itu. Satu lagi Pak Ustadz, mengenai dengki tadi. Dengki. Iya, dengki. Hasan. Kadang-kadang kita melihat di depan kita ya. Kita membicarakan keburukan di dalam hati kita. Apakah itu termasuk ini? Belum termasuk dengki. Iya, itu masih pengaruh. Ya, jadi termasuk fitnah apa dengki ini di antara ini? Kita bisa aja dengki yang merasuki hati kita. Tapi dia tidak disebutkan dosa sampai direalisasikan. Bagaimana realisasi? Bisa main mata, bisa senggol-senggol, bisa ngomongin orang, bisa kemudian dikuatkan dengan niat semoga hilang nikmatnya, semoga hilang nikmat. Berarti udah masuk dengkinya. Kalau itu masih pengaruh. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan semua orang punya hasad. Yang mulia adalah yang bisa menekan hasad. Karena hasad itu sama seperti ria, sum'ah, dan yang lainnya. Penyakit hati yang dilawan, bukan, tidak bisa hilang dia, tidak bisa. Apalagi lihat, ada kelas junior begitu. Dia kaya duluan daripada saya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak ngomong apa-apa, tapi jadi KPK kayak tadi. Iya. Kalau dia dalam hati, dia lawan, dia seterusnya, berarti dia dapat pahala. Ini hasad ini. Harus ada lawan nih, dapat pahala. Tapi kalau sudah mulai, dari mana sih dia dapat harta kok bisa dapat banyak gitu kan? Ya, baru hasadnya dihitung dosa. Bolehkah kita ikut odoj, one day, one juice? Hal seperti ini adalah ibadah. Cara ibadah. Baca Quran ibadah gak? Ibadah. Baca Quran tidak harus ada program kayak gini. One day, one juice. Lalu baca aja. Kecuali antum baca itu dalam rangka belajar dan talqin kepada seorang guru. Sehari 1 juz minimal. Maka itu tidak apa-apa. Kan antum lagi cari ilmu. Dapat pahala, dapat cari ilmunya. Tapi kalau one day, one juice itu ada program khusus dan harus dan seterusnya, maka mengharuskan sesuatu cara, berarti dia mendatangkan cara dalam beribadah dan membaca Quran. Sedangkan membaca Quran itu mengikuti tabiat, mengikuti kemampuan, gaya baca, seberapa waktu kita bisa baca, surat apa yang kita bisa baca, itu mengikuti kemampuan. Makanya waktu kita bahas surat Az-Zalzalah, ada seorang sahabat datang. Surat apa yang harus saya baca? Rasulullah suruh Al-Baqarah, tidak mampu. Kita baca surat-surat yang dimulai dari Alif Lam Ra, tidak mampu juga. Terus yang tidak mampu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk mentadaburinya, mengamalkan isinya. Dan itu pernah dibahas dalam surat Al-Zalzalah. Jangan one day one juice, bukan berarti saya menghalangi Anda dari bersemangat. Silakan semangat. Tapi jangan mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan oleh agama dalam tata cara beribadah. Kalau one day one juice antum targetkan untuk diri antum, kemudian bisa nambah juga lebih dari 1 juz, tidak masalah. Tapi mengharuskan itu yang menjadi masalah.
Kalau antum katakan hanya itu yang bisa kita mampu, silakan, teruskan. Tapi mengharuskan itu sekali lagi, itu menjadi masalah. Ana ingin bertanya tentang mahar pernikahan. Akan sampai pernikahan pertanyaan. Pada saat nikah suami hanya memberi Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Karena ini sudah terjadi untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan. Sekarang pertanyaan. Kalau Al-Quran khilaf para ulama. Kan yang diberikan Quran bukan menghafal, bukan mengajar, ini yang ditanya. Quran boleh dijual belikan enggak mushafnya? Sebagian ulama memakruhkan menjualnya tapi membelinya boleh. Seperangkat alat sholat jual beli enggak? Jual beli berarti itu jadi maharnya. Nggak masalah kalau begitu. Karena kan dijual beli. Bisa nggak dijual lagi oleh ibu-ibu seperangkat alat sholat? Boleh, bisa. Tapi dengan harga yang lebih murah lagi. Ya. Sesuatu yang punya harga kan alat itu sudah jadi maharnya. Apa harus dilakukan? Sudah cukup. Tapi kalau sekarang suami mau sudah kaya gitu. Udahlah istriku tenang, tidak usah tanyakan ke Ustadz lagi. Saya akan berikan mahar buat dirimu. Apa itu? Mobil. Kan belum mampu beli mobil. Beli dulu mobil mainan, nanti dibesarkan. Ya, kan harga juga. Nanti bisa mungkin dapat harta beri mahar 20 gram, 30 gram emas. Pak Ustadz mau tanya, ada tetangga yang menyalakan musik sangat besar. Lantas saya mendoakan agar alat musiknya rusak. Apakah termasuk hasak? Tidak. Itu bagus malah. Itu bagus malah. Iya, bagus. Tapi masalahnya adalah ketika Allah kabulkan doa Anda yang itu, takutnya dibeli alat musik yang lebih bagus lagi gitu. Maka doakan hidayah buat orangnya, itu yang terbaik. Ya, doakan hidayah buat. Karena ada ustadz yang seperti itu. Dan yang ustadz ini curhat ke anak. Ustadz, kata dia begitu. Saya pernah mendoakan agar TV di rumah bapak saya itu terbakar parabolanya. Karena dia selalu nonton film India, nonton ini, sinetron. Benar terbakar itu bagian parabola TV-nya. Dia sih bilang alhamdulillah, tapi besoknya dia beli yang lebih canggih lagi. Nah, maka doakan hidayah yang terbaik. Berarti kalau rusak alat musiknya, gara-gara doa Anda, berarti doa Anda didengar gak oleh Allah? Didengar. Rubah kalau begitu kan didengar oleh Allah. Cari hidayah buat dia. Kan sama aja didengar. Ya Allah berikan hidayah kepadanya supaya dia berhenti menyalakan musik agar kami tenang. Atau selain berdoa, Anda berikan apa yang Anda bisa berikan kepadanya. Tapi dia orang kaya. Tidak semua orang kaya itu menolak hadiah. Kadang orang kaya itu butuh ketenangan, perhatian orang. Ternyata tetangga saya baik juga ya, walaupun saya begini, dia tetap. Perhatian kita itu yang paling disenangi orang. Saya punya teman, tetangganya pendeta. Tentu pendeta kalau lagi datang tamunya nyanyi-nyanyi kan. Apa yang dilakukan? Yang bisa dibeli oleh pendeta-pendeta ini kaya. Orang pendeta diberikan kayak kue lapis, dikirim. Tidak punya harga, tapi perhatian itu ternyata membuat orang itu memperhatikan juga hak tetangganya. Akhirnya sekarang dia kalau datang pengikutnya ke situ, dijaga juga suaranya. Tidak nyanyi keras-keras ala Kristennya. Walaupun di rumah dia sendiri. Ada cerita oleh salah seorang teman kita. Ikhwan kita. Maka begitu caranya. Alhamdulillah kalau rusak alat musiknya. Cuman masalah orang belum dapat hidayah, dia beli lagi. Itu masalahnya. Apakah boleh bekerja di perusahaan sewa gudang di mana kantor tersebut juga menyewakan untuk barang haram atau barang apa saja, tidak ada batasannya? Secara hukum jangan, karena ta'awun alal ismi wal udwan. Ya. Secara hukum tidak boleh kalau memang di situ banyak syubhatnya. Namun kalau antum belum punya pekerjaan lain, sambil cari pekerjaan yang lebih aman, ya, diperhatikan juga keadaan, ya. Tapi ingat, kalau orang iman itu dia punya jibaku. Man taraka lillahi syai'an awadahullah khairan. Siapa yang berani meninggalkan sesuatu betul-betul niatnya karena Allah, tanpa dia niat apapun, tidak ada tendensi lain, karena Allah betul-betul, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bolehkah ikut grup WA kelompok yang masih melakukan bid'ah dengan niat silaturahmi
Namun dalam grup itu ada orang-orang yang tidak senang dengan sunnah. Ingat, silaturahmi itu untuk kerabat, bukan untuk semua orang. Iya. Kalau sudah berbicara agama di suatu grup, keluar. Karena silaturahmi dengan bicara agama dua hal yang berbeda. Silaturahmi itu dengan keluarga kerabat kita, yang paling mudah, yang paling rendah adalah dengan cara membawa salam. Kan sekarang bisa telepon, WA. Dan tidak mungkin kita, Assalamualaikum Bibi, Waalaikumsalam, matikan HP. Tidak mungkin kan? Tanya kabar, gimana kabar, sakit dan seterusnya. Udah selesai silaturahmi, sudah selesai. Tapi kalau di grup WA habislah kita makan hati. Makan hati. Udah makan hati tidak bisa bantah lagi. Demam sendiri, sakit sendiri. Akhirnya mikir. Iya ya, lebih baik ikutin mereka aja gitu. Ini akhirnya kena subhat, keluar. Bolehkah ikut arisan? Arisan itu hutang apa enggak? Hutang dong. Iya. Hukum asal muamalah itu boleh-boleh saja. Tapi masalahnya ikut arisan ini yang tidak butuh hutang pun ikut. Ya kan? Yang tidak butuh hutang pun ikut. Begitu dia dapat hutang. Padahal dia mampu bayar hutang hari itu juga. Tapi akhirnya bayar cicil. Maka oleh karena itu dilihat keadaannya. Hukum asal boleh aja arisan. Ya, kecuali Anda punya arisan misalnya arisan apalah yang butuh arisan, betul-betul butuh, maka boleh. Tapi hukum untuk hutang bermudah-mudahan jangan. Jangan. Kalau Anda punya uang banyak, ngapain ikut arisan? Tinggal Anda belikan celengan, terus dimasukkan situ 100.000 per bulan, nanti kocok sendiri keluar nama sendiri. Kan enak juga seperti itu. Iya. Afwan, jika seorang wanita sedang haid, apakah boleh membaca Quran di mushaf yang ada terjemahannya? Dan apakah jika membaca Quran di HP aplikasi Quran, pahalanya sama dengan mushaf terjemahan? Kalau Anda khusyuk sama pahalanya. Tadi kan masalah yang ditanyakan, bagaimana keadaan? Kalau keadaannya mengganggu di HP, maka membaca mushaf yang terbaik. Kan dicari kekhusyuan. Bagaimana wanita baca Quran dengan memegang mushaf? Yang terbaik jangan memegang mushaf. Ya, yang terbaik jangan memegang mushaf. Terjemahannya boleh, boleh aja. Boleh saja. Jika ada orang yang suka memanggil anak anaknya Yanti ya, anak pondok, anak yatim dan anak pondok untuk mengaji di rumah kosong yang dengan surat Al-Baqarah, apakah diperbolehkan? Dan sesudahnya kita memberikan upah kepadanya. Jangan jadikan kebiasaan. Yang membaca di rumah itu kita sendiri. Kita baca sendiri. Kalau mau yang diruqyah itu bukan rumahnya, orangnya. Ya. Yang orang yang diruqyah, jangan ruqyah rumahnya. Ya. Dan saya pernah datang ke rumah salah seorang pejabat negara dan juga orang penting juga gitu. Jadi di rumahnya itu aneh. Jadi namanya TV pejabat sebesar pintu itu TV-nya. Ya, besar TV-nya. Saya masuk kayak anak kira tembok yang lagi ada layar, ternyata TV-nya. Nah, TV betul-betul TV. Dia contohkan ke anak. Lihat anak setel Ustaz ya. Di setel oleh dia kajian di Roja TV kan. Kita ini ngobrol sebentar. Ditengok TV-nya udah dangdutan lagi. Jadi rubah sendiri TV itu. Saking kuat sihir yang mengenai orang-orang tersebut. Dan suaminya saya ruqyah karena dia wakil anggota Dewan Jawa Barat waktu itu. Saya ruqyah muntah dua baskom itu muntah. Setelah itu suaminya sembuh. Nah masalahnya di istrinya, dikiranya rumahnya yang harus diruqyah. Anda bilang jangan rumahnya diruqyah, istri ente yang diruqyah. Diruqyah lah sama istrinya, betul. Di rumahnya diruqyah istrinya, enggak lagi terjadi perubahan TV sendiri tadi. Yang diruqyah siapanya? Orangnya. Kenapa? Karena orang itu ketika dia berpersangka sesuatu, maka persangkaannya itu akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni abdi bi, diruqyah kemudian dikasih nasihat. Dan orangnya disuruh baca Quran, jangan diruqyah oleh ustadz rumahnya. Jadi orangnya disuruh baca Quran.
Tidak mampu untuk membaca semua mushaf. Allah tidak menyuruh Anda membaca semua mushaf. Baca yang Anda mampu. Ya, baca yang Anda mampu. Jangan jadikan kebiasaan seperti ini ya. Menyuruh anak-anak yatim datang ke rumah dan seterusnya. Kecuali kalau antum mau diruqyah orang di rumah. Ya. Kitab Allah. Kenapa tidak memakai yaqra'una kitab Allah? Kedua, Apa bedanya antara yatluna dan yaqra'una? yatluna kitab Allah dengan yaqra'un dua-duanya sama. Sama maknanya. Sama maknanya yatlu dengan yaqra'un. Tapi ada ayat yang lain yang menyebutkan tambahan innal ladzina yatluna kitaballahi haqqa tilawati. Dengan membaca dengan sebenar-benar bacaan, artinya orang ini membaca dan menunaikan hak Quran itu. Membaca kemudian menunaikan hak Quran. Sama dengan yaqra'u juga. Yaqra'u karena Rasulullah SAW juga menggunakan kata yaqra'u. Sama. Mohon pencerahannya mengenai ucapan awal kita sholat. Ada yang mengatakan kita tidak perlu lagi mengucapkan usolli, tapi cukup bismillah saja. Karena sudah tahu waktunya subuh ya, subuh, zuhur dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah sama cukup mengucapkan bismillah saja tiap-tiap sholat tanpa mengucapkan usolli? Bismillah pun tidak ada tuntunannya. Sebelum sholat, antum datang sholat, yang diucapkan di awal sholat apa? Takbiratul ihram. Niat di mana? Di dalam hati. Niat itu, jamaah sekalian a'azakumullah, ada 3 bentuk. Bentuk terakhir itu penyempurna saja. Bentuk pertama, niat tamyiz namanya. Niat membedakan sholat apa. Yang kedua, niat tujuan untuk siapa kita sholat. Yang ketiga, ini penyempurna, niat untuk menunaikan kewajiban. Baik. Niat tamyiz itu ketika orang datang di siang hari, apa mungkin dia niat sholat subuh? Mungkin gak dia niat sholat subuh datang siang hari? Enggak. Dia tahu jam 12 berarti niatnya sholat zuhur. Begitu adzan subuh, mungkinkah dia niat sholat zuhur? Nah, dia niat sholat subuh. Itu namanya niat tamyiz. Dan ingat, niat itu sesuatu yang spontan hadir selama kita lagi waras dan tidak ngigo. Selama kita waras dan tidak ngigo, niat itu spontan hadir. Misalnya anak mau datang ngajar nih, perlu anak kasih tahu istri saya, nawaitu ta'lim tafsiril Quran fi Masjid Al-Kabir Taman Yasmin Bogor kota gitu. Nggak perlu. Karena kedatangan saya ke sini bawa kitab tafsir, ngajar tafsir. Untuk ngajar fikih pun tidak mungkin. Karena bukunya sudah jelas. Demikian juga ketika saya mau minum, saya perlu kasih tahu antum enggak? Nawaitu syurbal ma kuban wahidan mutawajjihan ilal jamaah, itu kan. Adaan lillahi ta'ala. Bismillah, begitu? Ada tinggal angkat gelas minum. Baca bismillahnya, karena memang dianjurkan baca bismillah. Hati kita sudah ada nih niat. Kecuali orang tidak waras. Niat mau makan enak tapi ambil di tempat sampah. Orang gila kan begitu. Karena akal tidak ada. Karena itu Rasulullah katakan innamal a'malu bi. Jangan lanjut dulu, bi-nya dulu. Bi-nya harus dijelaskan. Baru dilanjutkan setelah niat. Sungguhnya amal itu tergantung. Karena, bi ini diartikan karena. Karena apa? Karena sudah ada niat. Orang bergerak, yang menggerakkannya apa? Niat. Perlu nggak dikasih tahu orang kita mau gerak apa? Nggak perlu, karena itu amalan hati. Dan kedua, kelirunya adalah ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, amal itu meliputi pada 3 perkara. Jasad, mulut, hati. Amalan jasad tidak boleh ditempatkan di hati. Ruku, sujud, bisa nggak ditempatkan di hati? Pokoknya saya sholat. Sudah sholat? Sudah.
Ruku saya di hati. Enggak. Sama seperti orang bilang, pakai jilbab di mana? Di kepala. Malah dia pakaikan di hatinya. Masalah kan? Ada kan? Cukup menjilbabin hati. Waras enggak? Enggak waras. Karena memakai jilbab dipakai oleh kepala dan seluruh tubuh. Amal tubuh enggak boleh ditaruh di hati. Demikian juga amal mulut enggak boleh ditaruh di tubuh. Misalnya mau takbiratul ihram. Imam tiba-tiba maju. Ditunggu sama ibu-ibu di belakang. Itu udah takbir apa enggak? Kata imam selesai sholat, tadi saya sudah takbir dalam hati. Padahal takbir amalan apa? Lidah. Jelas. Demikian juga hati punya amalan. Amalannya apa? Niat. Niat ini amalan apa? Hati. Lalu ditaruh di mulut. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Seperti tadi. Amalan mulut ditaruh di hati, amalan hati ditaruh di mulut. Jadi masalah. Makanya bi-nya itu dijelaskan kepada umat. Bi ini artinya ba'ut as-sababiyah. Ba yang menunjukkan sebab. Artinya Anda bergerak ada sebabnya. Sebabnya aja niat. Sebabnya ada nih niat. Tidak perlu dikasih tahu orang. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.